Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya sehat walafiat. Teman-teman semua dan para mahasiswaku, pada materi hari ini kita akan mengkaji mengenai hal perusak tauhid dan akidah, baik untuk pribadi, sosial, dan masyarakat. Mari kita cermati secara pelan-pelan. Oke, teman-teman semua, bahwa pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai perusak iman, tauhid, akhlak ya dalam kehidupan modern. Nah, kita review kembali awal kita iman tauhid kita, Allah kita seperti ini, kuat dan kencang. Oke, lama-lama karena kondisi lingkungan kita membentuk bahkan merubah perilaku karakter kita, karena kita kadang tidak sadar mengikuti. Nah, perilaku karakter sifatnya seperti ini, ada males, cemberut, kemudian akhlak moralnya juga negatif, hoax, cuek, tidak jujur, dan lain-lain. Nah, lama-lama tanpa kita sadari iman dan akhlak kita itu lepas. Nah, seperti ini tanpa kita sadari. Oke, kita lanjut. Kemudian, oke teman-teman, perusak iman, tauhid, akidah, akhlak itu apa aja? Pertama adalah syirik, tahayul, khurafat, kafur, nifak, rida, dan sihir. Nah, dulu ya tradisional, kemasannya bungkus itu tradisional. Tentu kalian sudah paham ya, ada yang menyembah pohon dan lain-lain. Kemudian modern. Nah, kemasannya modern. Isinya meliputi itu semua, ada syirik, tahayul, hurufat, ridho, sihir, dan lain-lain. Nah, ini akan membentuk perilaku, sikap, dan perbuatan kita, teman-teman. Nah, coba kalian tengok di media-media online, ya, baik televisi, ya khususnya media online ya, yang akan mempengaruhi perilaku, sikap, perbuatan kita menuju iman kita lepas secara pelan-pelan, termasuk akhlak kita. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nah, syirik, kita akan masuk ke pembahasan syirik. Tentunya syirik ini sudah mafhum buat kalian, namun saya lebih jelaskan lagi. Syirik itu menyamakan, ya, menyamakan Allah dengan lainnya, termasuk perkara yang termasuk kategori kekhususan. Apa itu yang mensyirikan dalam kekhususan Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah dijelaskan pertemuan kemarin. Ini kekhususan ya, ini jenisnya. Kemudian syirik dibagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ya, dalam berdoa, kalian berdoa tapi tanpa asma Allah misalkan. Dalam niat, kehendak dan maksud. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan. Nah, ini kalau terlalu cinta banget dengan duniawi, dengan semua aspek, cinta banget sampai melupakan Allah. Nah, itu harus hati-hati, waspada. Kemudian syirik kecil. Nah, syirik kecil ini dibagi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah syirik i'tiqadi, keyakinan hati. Syirik amali, perbuatan. Kemudian syirik lafzi, syirik dalam ucapan, teman-teman. Nah, oke, ini ya. Kemudian syirik menurut sifat terang dan tidaknya ada dua macam. Pertama, syirik khafi, tersembunyi. Kemudian syirik lafzi, syirik dalam ucapan. Oke. Sebagian besar termasuk saya juga pribadi pernah melakukan, mungkin sering ya, melakukan hal-hal syirik kecil seperti ini. Nah, contoh i'tiqadi, keyakinan hati. Nah, ini timbul rasa was-was, ragu-ragu. Bisa enggak ya? Bisa ora ya?
nek aku ngene mengko ngene, nek aku ngono mengko ngono. Itu ragu-ragu, was-was. Oke. Kemudian perbuatan, banyak sekali contohnya perbuatan. Kemudian syirik lafzi, syirik dalam ucapan, misalkan sumpah tanpa memakai apa? Asma Allah. Sumpah delu, sumpah gue. Nah, seperti itu. Syirik khafi tersembunyi banyak sekali, tidak kita sadari. Syirik, apalagi syirik lafzi, ucapan. Oke. Ini semua bagian dari ruang lingkup syirik, ya. Tentunya kalau syirik besar tidak, ya. Tapi kebanyakan kita 24 jam tanpa kita sadari kita melakukan sebuah syirik kecil. Dari kecil sekali, lama-lama juga akan masuk ke kategori wilayah syirik besar. Nah, itu teman-teman ya yang perlu kita renungi. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya. Nah, khurafat, kita akan membahas mengenai khurafat. Wal khurafatul hadisu mustamalahu minal kadzibi wa qalu hadisu hurufah. Artinya khurafat ini adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan, hoax. Kalau sekarang itu hoax. Kemudian tahayul. Tahayul itu adalah mengenai khayalan tingkat tinggi, tasawwaruh, ya, membayangkan, imagine, oh aku ngene, oh iya ya, membayangkan khayalan tingkat tinggi teman-teman, ya, tanpa disertai dengan usaha kerja keras nih, ya, tanpa disertai usaha kerja keras. Kalau dengan usaha kerja keras beda lain. Boleh berhayal namun harus disertai dengan tindakan nyata. Tapi kalau menghayal melulu, ya, melamun, membayangkan tanpa disertai usaha kerja keras, nah termasuk tahayul. Kemudian antara hurufat sampai tahayul ini pada intinya berbicara mengkaji mengenai kedustaan, kebenaran tanpa bukti ilmiah. Mengapa dan tahayul khurafat digandengkan? Dua kata ini digandengkan karena semua keterangan dusta berawal hanya dari hayalan manusia kita, hayalan tanpa bukti, tidak sesuai dengan kenyataan, dan tidak didukung oleh dalil atau referensi yang valid. Ketika itu diyakini statusnya menjadi khurafat. Nah, keyakinan dusta yang menyimpang. Nah, ini teman-teman, khurafat dan tahayul juga membentuk perilaku kita bohong, termasuk tidak jujur. Bisa juga masuk ke dalam dimensi khurafat dan tahayul. Nah, oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam materi penjelasan mengenai kafur, ya. Kafir itu lawan dari iman, percaya. Nah, kafaro dari asal kata kafaro ini merupakan dari kata bahasa Arab, ya. Nah, bisa kalian cari di kamus bahasa Arab atau kamus bahasa Indonesia mengenai kafir. Artinya itu menutupi teman-teman, tertutup, ya, dari sebuah kebenaran, termasuk dalam hal nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Nah, kita sudah diberi warning, ya, diberitahu sama Allah dalam Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai manusia. Nah, dari semua ini
relasi hubungan keimanan tauhid dan etika dan akhlak. Ini dalam konteks yang sangat luas sekali teman-teman semua. Ya, bukan hanya kafir tidak kafir menyekutukan Allah atau keluar dari Islam, tidak. Nah, konteksnya sangat luas sekali, ya. Tidak hanya itu saja teman-teman, konteksnya perhatikan, perlu saya tekankan, kafir ini adalah maknanya itu sangat luas sekali, ya. Dalam kehidupan kita pribadi, sosial dan masyarakat. Oke. Bisa kita lanjut. Nah, ya. Nah, hubungannya ini tauhid vertikal dan tauhid horizontal. Apa maknanya? Ya, maknanya dengan relasi etika itu apa? Nah, ini kita sebagai kontrak individu dengan Allah, kemudian dengan hablum minanas. Nah, ini semuanya mengatur. Jadi kesimpulannya bahwa kafir sebagai penolakan manusia kita terhadap Al-Khaliq pada Allah, mewujudkan dirinya dengan cara yang sangat khas dan dalam berbagai tindakan, contohnya sombong, kemaki, congkak, kepongahan, takabur, dan lain-lain. Itu sifat-sifat bagian dari masuk ke wilayah kafir, teman-teman. Bentuk-bentuk kufur dalam hal ini lawan kata yang sangat tepat dari sikap rendah hati, tadoru, bertentangan secara langsung dengan gagasan takwa yang merupakan unsur pokok konsepsi Islam tentang keagamaan. Ini saya mengambil dari Isuzu, konsep etika dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini teman-teman semua, para mahasiswaku, bahwa kafir itu pertama adalah satu, maknanya menutupi kebenaran, menutupi dari sebuah kebenaran, ya, atau hati kita tertutup, pikiran kita tertutup, mata kita tertutup, telinga kita tertutup, mulut kita tertutup, apalagi hati kita tertutup. Wah, itu sudah. Dan konteksnya sangat luas sekali, ya, tidak hanya makna yang sangat sempit, ya. Jangankan hal terhadap kita kepada Allah, ya, secara tidak langsung maupun langsung, kita semua juga sudah masuk ke wilayah kafir ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu susah sekali teman-teman, ya. Saya belajar dari itu semua. Saya belajar bagaimana mensyukuri nikmat tapi dalam kondisi yang sangat prihatin. Itu susahnya luar biasa. Oke? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, nifak. Kita masuk ke pembahasan nifak. Nah, nifak dari kata bahasa Arab nafaqo yunafiku nifaqon wa munafakotan, ya, artinya ini salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu nek Arab itu hewan tikus cilik. Dari sarangnya di mana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Sedangkan menurut terminologi syara, ya, berarti menampakkan keislaman. Oke, menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Kemudian nifak ini, ya, dibagi dua, ada nifak secara i'tiqadi, keyakinan, kemudian amali, perbuatan. Nah, keyakinan dan amal perbuatan ini dalam hadisnya banyak kita temui, mungkin kita sering mendengar ini nih. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri kita, maka ia menjadi seorang munafik. Munafik sejati. Pertama, jika ia dipercaya, ia berkhianat. Yang kedua, jika
berbicara ia dusta, bohong. Wah, pandai-pandai memutarbalikan kata-kata, tapi tidak ada bukti, dusta, dan banyak sekali. Kemudian yang ketiga, jika ia berjanji, ia memungkiri. Nah ini yang poin 3. Terkadang saya juga PHP-in kalian, besok ya jam sekian, ternyata saya tidak bisa. Nah, tapi saya nggak mengabari. Nah, banyak janji ya, apalagi kalian nih yang cowok, yang ikhwan. Wah, jangan sekali-kali janji atau PHP-in. Nah, lebih baik langsung resmi aja nikah ya. Kemudian, nah yang keempat nih, jika bertengkar ia melewati batas, artinya berkelahi sampai bertumpahan darah. Nah ini, silakan teman-teman cermati, apakah kita termasuk orang munafik? Ya, baik secara itikadi maupun secara amali. Oke, bisa dipahami ya. Oke teman-teman semua, kita masuk ke ridha. Ridha ya, artinya adalah balik atau kembali. Nah, kata rad berarti berbalik kembali. Irtidad dapat berarti pula tahawul atau berubah. Penggunaan kata tersebut lebih jelas terlihat dalam kalimat berikut ya. Si fulan kembali dari agamanya, irtada fulan an dinihi. Maksudnya adalah kafaro ba'da islamihi, kafir sesudah Islamnya. Istilah ini secara umum berarti kembali dari suatu agama atau akidah, keluar ya, kembali ke keyakinan yang lain. Dengan demikian berarti sama dengan apostasi, dalam bahasa Inggrisnya itu murtad, apostat. Nah, kemudian ridha ada 4 jenis. Pertama, ridha i'tiqad, keyakinan. Ridha fil akwal, sumpah palsu atau lisan. Af'al, perbuatan. Ridha at-tark, tidak menjalani instruksi. Nah, semua ini kita lakukan dengan sadar maupun tanpa sadar. Orangnya, perilakunya ya, disebut murtad, orang murtad. Oke. Lidah adalah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Ya, contohnya banyak. Aturannya zakat tapi enggan membayar zakat. Alasannya macam-macam. Kemudian perilaku yang negatif banyak sekali. 24 jam perilaku kita negatif. Enggan puasa atau haji dan lain-lain. Karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad itu dusta, tapi keyakinannya yang tidak disertai dengan perbuatan belum dianggap murtad. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan belum dianggap murtad. Nah ini ya, dari penjelasan saya, manakah kita termasuk golongan ini, 4 jenis ini? Apakah kita murtad dengan sadar atau tanpa sadari, baik melalui keyakinan, perbuatan, lisan maupun, nah ini yang keempat nih, tidak mau menjalani instruksi dari Gusti Allah. Termasuk ini, kita masuk tanpa sadar, ini kita sudah masuk ke wilayah ini teman-teman semua. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini saya berikan gambaran mengenai pohon. Nah, hiduplah seperti akar. Oke, hiduplah seperti akar. Ini akarnya, ini pohonnya. Kedudukan tauhid dalam Islam. Iya. Nah, ini teman-teman semua. Akarnya kuat, akidahnya kita kuat. Kita harus kuat, pondasinya harus kuat, motivasinya harus kuat. Nah, ini batangnya ya, ibadah syariat.
pohon, buah, itu hasil dari proses kita beraktivitas ibadah, akhlak, menjadi generasi Qurani. Ini adalah sebuah usaha. Oke, bisa dipahami. Nah, ada juga di sini ada duri, ya, hambatan. Duri itu hambatan, ya, cobaan, ujian dan lain-lain. Bagaimana kalian bisa melewati duri-duri itu dalam proses kehidupan kalian, termasuk hati-hati, ya, perusak akidah. Oke, itu saja teman-teman semua. Baik, jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Kemudian coba kalian renungi bagaimana perusak-perusak akidah di era modern saat ini. Ya, coba kalian lihat tayangan-tayangan atau media atau tulisan apapun yang bisa merusak keimanan kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik secara itikad, keyakinan, lisan, perbuatan, ya, dan perilaku kita semuanya. Apakah kita sudah masuk ke wilayah perusak akidah tauhid tanpa sadar atau disadari? Kalau memang sudah seperti itu, ayo kita layaknya beristighfar, ya, istighfar, kemudian ya tentunya setelah istighfar tidak diulangi lagi. Demikian penjelasan saya, semoga menjadi hidayah buat saya sendiri, juga hidayah buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.